Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan Ibu, saya Usnada Fadila dari CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Aceh Timur. Ingin mewawancara Ibu untuk tugas saya untuk demonstrasi. Gimana Ibu? Apa Ibu bersedia? Boleh. Oke Ibu, kita mulai ya Ibu ya. Untuk pertanyaan yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika atau bujukan moral ya. Jadi kita lihat kondisi guru kita yang ada di sini sesuai lagi, maka saya biasanya mengadakan rapat atau musyawarah bersama teman-teman mencari akar permasalahannya. Kenapa mereka seperti itu? Kenapa mereka melakukan hal yang di luar aturan? Contohnya misalnya di dalam kelas baru saja 5 masuk, setengah 9 anak-anak masih di luar. Misalnya seperti itu. Mungkin sekali-sekali Bu ada, oh ternyata barangkali ada gurunya yang tidak hadir, tidak memberi kabar. Jadi makanya dia kelas tadi atau si tiket tadi nggak hadir, sehingga kelas tidak tidak ada yang masuk, ya akhirnya seperti itu. Oke? Ya. Lanjut Ibu ya, pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, yang mana sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Biasanya kita bermusyawarah mana yang lebih dalam kepentingannya, itu mana yang lebih harus kita tolong. Misalnya ini sama-sama benar, seperti kasus ada guru yang sedang sakit, kemudian yang menggantikan itu saja. Di hari Rabu itu dia tidak masuk, tentu yang tiket tadi Rabu terus menerus yang menggantikan. Nah, si yang sakit ini dikesalin semua oleh teman-temannya. Si yang menggantikan ini kesal ya sama si yang sakit. Jadi gimana caranya? Waktu kita rapat, kita dudukkan permasalahan, kita jelaskan sama kawan-kawan sebenarnya dia memang benar-benar sakit. Jadi tolonglah kalau bisa digantikan si tiket tadi, jangan dia aja. Kan ada guru-guru yang ada jam kosong, tolong digantikan. Seperti itu biasanya Bu ya. Lanjut Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk mengatasi dilema tadi ya? Yaitu awalnya kita ngadakan rapat, buat jadwal rapat dulu yang seluruh guru harus hadir. Kemudian di dalam rapat tersebut kita tuh harus bermusyawarah untuk mana yang akan kita jalankan, tulis poin-poinnya. Kalau setuju, ayo setuju. Jika tidak ada yang setuju, apa alasan tidak setuju? Kalau sebagian setuju dan sebagian tidak setuju, biasanya kita ambil suara terbanyak. Pertanyaan selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya kita setelah bermusyawarah, kita sudah buat kesepakatan. Kalau di kelas namanya kesepakatan kelas, kalau di luar namanya kesepakatan guru-guru ya kan. Kita harus buat aturannya, kita buat sebangsa. Itulah yang harus mereka ikuti, peraturannya ya. Lanjut Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, tantangannya ya, Iya, tantangannya ini yang berat. Bagaimana
untuk keputusan itu. Ya namanya manusia Bu, tidak semuanya manusia itu mau diatur, tidak semua manusia itu mau dikasih tahu. Sebagian ada yang ikut, sebagian masih tetap dengan karakter lamanya. Misalnya datang terlambat, nggak mau masuk kelas. Nah kemudian datang telat, pulang cepat. Nah itu kan udah biasa di sekolah. Namun kita selalu memberi motivasi, dukungan kepada guru tersebut untuk terus menjadi lebih baik ke depannya. Kita berikan arahan dengan cara yang baik lah, jangan dipanggil aja, kita ngomong dari hati ke hati. Mungkin beliau ada masalah ya kan, bisa aja kenapa dia datang terlambat, ternyata dia di rumah beres-beresin emaknya, suaminya yang sedang tertidur di rumah, kan bisa aja. Kenapa dia datang terus terlambat, itu kan banyak orang alasannya masing-masing kan. Kecuali dia memang males aja ya kan, bangun jam 7. Ini kalau memang dia ada masalah, kasih makan ya kan, tentu dia akan telat. Namun saya bilang coba bangunnya lebih pagi, bereskan dulu suaminya ya kan, tetap nggak terlambat kalau memang mau. Itu tergantung sama orangnya. Oke Pak? Oke Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau yang mendadak itu jarang. Kalau ada siswa, maksudnya guru yang melakukan kesalahan seperti itu, saya jarang untuk negurnya langsung, karena mereka biasanya akan tersinggung dan marah. Walaupun udah kelewatan, biasanya saya panggil dulu, saya sampaikan dulu kenapa, nanti baru dia cerita, oh Bu saya begini, begitu, dan begitu. Dan saya sebagai manusia percaya aja apa yang disampaikan orang. Saya pikir dia ngomong seperti itu, ya memang itulah yang dia alami, karena kita pun nggak mungkin kita bisa bercerita bohong sama orang lain. Saya anggap cerita dia itu benar, nah itu aja. Jadi caranya ya dikasih ini aja, kasih tahu lah baik-baik, sekali dua kali ya kan. Ya mungkin untuk ketegasan ada juga udah terakhir nggak bisa dibilang lagi, mungkin kita perlu juga melakukan suatu tindakan yang barangkali sedikit merugikan dia kalau memang dia tidak mau ikut aturan. Karena dimanapun kita bekerja ada aturan. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan Waalaikumsalam. saya Usnadara Fadila dari CGP Angkatan 11 dari Sekolah SMP Negeri 1 Perla. Iya. Ibu, pada kegiatan ini saya ingin meminta waktu Ibu sedikit karena saya ingin melakukan sesi wawancara untuk tugas saya di demonstrasi CGP Bu. Apakah Ibu bersedia Bu? Insya Allah bersedia selama tugas ini dan wawancara ini bisa melaksanakan dan melancarkan tugas Ibu. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Kita mulai saja ya Bu ya untuk Baik. mempersingkat waktu. Pertanyaan pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Selama ini kalau di sekolah saya Bu ya, untuk mengidentifikasi masalah-masalah dilema, baik itu dilema etika atau dilema moral, saya melihat perkembangan di dalam keseharian ataupun paling laporan dari guru. Misalnya di antara guru-guru sedang ada terjadinya dilema etika atau dilema kesenjangan moral tadi, ataupun saya lihat sendiri perkembangan komunikasi antara guru ataupun siswa-siswa yang ada di sekolah saya. Seperti itu ya Bu. Iya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Keputusan yang saya ambil ya di sini ya. Kalau di sini untuk keputusan kita kembali lagi ke permasalahan. Sebenarnya kalau di sekolah saya itu kalau kita berbicara masalah dilema, apalagi dilema etika atau dilema moral itu jarang terjadi. Namun
tetap ada walaupun dia tidak berat sekali kejadiannya. Nah, di saat ada kejadian itu pasti nanti ada beberapa dewan guru atau yang melapor ke saya. Setelah itu saya identifikasi sendiri dan biasanya keputusan itu saya mengambil kalau itu hanya menyangkut secara pribadi, tidak ke umum, itu saya panggil guru saya membicarakan secara pribadi. Kalau itu memang masalahnya tidak menjalar kemana-mana. Tetapi kalau seandainya masalah dilema itu menyangkut banyak orang, itu saya lakukan dengan mengambil keputusan di dalam rapat. Begitu yang saya jalani selama ini. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa akan Ibu lakukan? Kalau untuk langkah-langkah sendiri ya seperti saya katakan tadi, kalau yang menyangkut pribadi ya saya panggil guru tersebut. Kalau memang menyangkut hal rame, kami akan mengadakan rapat dan keputusan di situ akan ditentukan apabila perlu. Kalau memang masalahnya terlalu merambat keluar atau permasalahannya besar, itu akan saya libatkan komite. Ya, seperti itu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut pemandangan saya yang sudah saya lakukan selama ini, kalau untuk masalah dilema etika itu dengan pemanggilan secara pribadi, itu langkah pertama yang saya lakukan. Saya lihat itu sudah efektif dan sudah menjadi efek jera bagi guru-guru saya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, kalau kita berbicara masalah tantangan, Bu, ya sebenarnya banyak tantangannya, apalagi ini menyangkut masalah pribadi. Terkadang kalau kita salah berbicara, nanti guru saya bisa tersinggung. Jadi di sini memang harus benar-benar saya harus mengidentifikasi dulu masalahnya, mengarah kemana, sehingga keputusan yang saya ambil pun nantinya tidak salah dan saya usahakan semaksimal mungkin tidak menyinggung perasaan lawan bicara saya itu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, untuk selama ini tidak ada jadwal khusus ya. Tergantung permasalahannya juga. Kalau memang permasalahannya tidak terlalu rumit, ya mungkin langsung saya tangani. Dan seperti yang saya katakan tadi, kalau masalahnya memang sedikit rumit ataupun melibatkan orang banyak, itu akan saya putuskan untuk membicarakan dengan semua dewan guru untuk mengambil keputusan di dalam rapat. Namun tidak ada jadwal khusus untuk kegiatan ini. Ya. Pertanyaan terakhir Ibu, dari baik. semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Kalau berbicara masalah pembelajaran dan pengalaman di sini sangat banyak tentunya. Yang pertama, kita harus mempertimbangkan perasaan lawan bicara kita tadi. Harus benar-benar di saat mengambil keputusan itu menjadi efek jera. Dan ini perlu dipertimbangkan secara matang sebelum saya sebagai kepala sekolah itu mengambil keputusan. Dan di sini juga untuk pengalaman saya harus melihat benar-benar perkembangan setelah kejadian ini itu dampak apa yang akan terjadi selanjutnya. Itu saja. Baik Ibu, dari sesi wawancara hari ini terima kasih banyak Ibu. Saya pamit undur diri Bu. Iya, semoga bisa membantu Bu ya. Iya Ibu, terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum.